Salam Guru Penggerak. Demonstrasi konstekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Saya, Tutut Trijoto, JGP Angkatan 9, kelas 128B, SMA Negeri 1 Godang, Kabupaten Nganjuk. Tujuan pembelajaran 1. JGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. JGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankannya. Inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pendekatan IA dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan dimunculkan strategi untuk mewujudkannya perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan baca. B. Buat pertanyaan utama. Define. A. Ambil pelajaran. Discover. G. Gali mimpi. Dream. C. Jabarkan rencana. Decide. A. Atur eksekusi. Deliver. Adapun visi saya sebagai guru penggerak, terwujudnya generasi yang berbudi pekerti luhur, berbudaya lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun penjelasan komponen visi, yang pertama berbudi pekerti luhur, tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik, dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Berikutnya berbudaya lingkungan, sikap dan tindakan yang memperhatikan dan telah menjadi kebiasaan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan berkarakter profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid dengan pembelajaran aktif. Penjelasan komponen prakarsa perubahan. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk mempertanyakan setiap aspek dalam suatu permasalahan, terampil dalam menyusun sebuah argumen dan membuat keputusan. Pembelajaran aktif adalah proses pembelajaran di mana murid mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk melakukan aktivitas belajar interaktif sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman. Dalam menyusun prakarsa perubahan, kita menggunakan alat bantu A, T, A, P atau sering disebut ATAP. A. Aset awal. Murid mendapatkan kemudahan dan kesempatan lebih banyak belajar dari berbagai sumber belajar, baik secara offline maupun online. T. Tantangan. Murid terbiasa menerima begitu saja informasi belajar dari berbagai sumber tanpa menganalisanya. A. Aksi. Membantu murid untuk berlatih dan belajar menerima dan menganalisa informasi untuk membuat keputusan. P. Pembelajaran. Murid memahami mengapa mereka berpikir kritis dalam menerima setiap informasi belajar yang diterimanya. Adapun tahapan bagja yang disusun sesuai dengan prakarsa perubahan yang dibuat. Dari prakarsa perubahan meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada murid dengan pembelajaran aktif dapat disusun tahapan bagja sebagai berikut. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk membuat pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis murid? Yang kedua, langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis murid? Daftar tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, mempelajari strategi pembelajaran yang aktif melibatkan murid.
dan memiliki metode pembelajaran yang bervariasi, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan melakukan pendekatan yang positif dengan murid. Tahapan selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah apa strategi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Apa media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir murid? Apa yang harus dilakukan guru agar terwujud kemampuan berpikir kritis pada murid? Adapun daftar tindakan yang bisa dilakukan adalah strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid adalah strategi pembelajaran kooperatif. Media pembelajaran yang digunakan dapat berupa media pembelajaran cetak, dapat berupa lembar kerja peserta didik dan audio visual, dapat berupa video pembelajaran. Selanjutnya, guru mengorganisasi murid untuk belajar, membimbing, menyajikan, dan menganalisis dan mengevaluasi. Tahapan selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, apa pembiasaan positif yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Adapun daftar tindakan yang dapat dilakukan adalah mempelajari materi sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan, serta memilih media pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada murid. Selanjutnya, melakukan pendekatan pada murid untuk mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Apa tindakan yang dilakukan dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid di dalam kelas? Adapun daftar tindakan yang dapat dilakukan, yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan semangat, strategi dan media pembelajaran yang tepat sehingga dapat tercipta suasana belajar yang menyenangkan, dan memahami karakteristik murid, minat, bakat, dan potensi murid sehingga dapat dikembangkan dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mengarahkan dan memantau kegiatan saya dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid, dan bagaimana agar upaya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid di kelas dapat terlaksana dengan baik. Adapun daftar tindakan dan penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, dengan mengajak dan melibatkan kepala sekolah, rekan guru, menyusun program dan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Adapun upaya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah mendiskusikan berbagai hal terkait strategi dan pelaksanaan pembelajaran dengan rekan sejawat. Yang kedua, memahami karakteristik murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat adalah melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Demikianlah paparan saya tentang tujuan pembelajaran, inquiry apresiatif, manajemen baca, visi guru penggerak, dan prakarsa perubahan, serta manajemen atap dan tahapan baca yang telah saya susun. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.